Benar. Ini kan kalau sebenarnya kalau pakai penuh ya? Ya, harusnya lubang belum ini kan bisa tuh. Harusnya lubang ini. Nah, itu kawan-kawan, harusnya itu lubangnya banyak besar. Nah, Ini ya, ini kecil nih. Paling Ini. Nah, harusnya segini. Sobat Otomotif dan AHPedia, sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa subscribe ya, agar tidak ketinggalan tips, tutorial, dan konsultasi tanya jawab terbaru dari AHPedia. Assalamualaikum Mas Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan juga Sobat AHPedia. Apa kabar Pak? Alhamdulillah Mas Ardi, kita syuting sore hari Mas Ardi nih. Ya Alhamdulillah Pak, masih bisa syuting. Ya kawan-kawan, Mas Ardi lagi sibuk ini dengan kerjaannya. Makasih 30.000 subscriber ya Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Iya, Mas Ardi, kita buat konten tentang berapa sih biaya yang disebabkan oleh turun mesin. Oh ya. Nah, tapi sebelumnya kita sudah pernah buat untuk yang mobil cc 1200-an ya Mas ya? Nissan Mars. Nissan Mars ya. Waktu itu dulu pernah. Iya, nah sekarang coba kita bahas kalau dia yang 1500. Ya. Dan apa saja sih penyebab dari mobil itu harus turun mesin? Oke, overall ya. Siap-siap. Jadi ini Pak Taufik, ada beberapa yang menjadi penyebab, diantaranya adalah telat ganti oli. Seperti yang kasus pertama ini kita sedang kerjakan. Ini mobil ini mengalami telat ganti oli, jadi dia modelnya gini Pak. Nah, oli itu menjadi kayak gini. Ini keras banget ini. Kita ambil satu alat. Nah ini untuk membersihkan ini aja nih. Jadi kita perlu bantuan bor. Jadi kalau hanya seperti ini akan sangat lama. Jadi paling enggak kita perlu bor. Nah, dengan bor ini lebih cepat kemakan Pak. Iya betul. Nah, kayak gini berapa hari Mas mengikis ini semua? Tebal banget saya lihat. Ini sekitar 3 hari. 3 hari? Satu bagian. Jadi kan ada blok mesin, ada crankshaft, piston, berikut dengan bracket pistonnya, belum cylinder head, yang paling lama cylinder head. Cylinder head itu tuh bisa sampai 4 harian lah, kurang lebih. Itu dengan membersihkan yang kayak gini nih. Karena dia udah menggumpal kalau di cylinder head. Kayak gitu. Karena oli kan endapannya kan paling banyak yang mengalami endapan itu sebenarnya di cylinder headnya. Oh, di cylinder headnya. Cylinder headnya. Kalau untuk yang di crankshaftnya itu dia tidak terlalu banyak ya, tapi tetap saja hitam. Ini adalah kasus pertama dia terlambat ganti oli. Sebenarnya oli itu kapan sih diganti Pak Taufik ya? Kalau rata-rata atau saran dari kami maksimal itu 5.000 km. Atau kalau mau perhitungan bulan, 3 bulan saja oli yang untuk mobil cepat dipakai atau sering dipakai. Itu tuh dalam waktu 3 bulan saja itu sudah ini ya, mengalami apa Pak Taufik warnanya? Coklat hitam. Jadi warna yang di oli itu sebelum dia mengendap itu kan pasti kan ada berwarna coklat kehitaman. Nah itu yang harus kita hindari adalah segera lakukan ganti oli. Jadi antara 5.000 km atau 3 bulan. Mas, ada yang bertanya di YouTube kita, 5.000 km itu katanya terlalu pendek. Itu bagaimana Mas Ardi? Ya kan kalau dibilang terlalu pendek, iya. Tapi kita kan mengantisipasi jangan sampai hal seperti ini terjadi. Nah. Karena kan gini, mobil yang jarang dipakai 5.000 km itu sangat lama. Sehingga akan bertabrakan dengan waktu oksidasi ini oli ya. Ketika dia misalnya sudah 3 bulan, sebaiknya kita segera cek atau rutin cek. Kalau udah 3 bulan itu biasanya warna oli itu sudah coklat kehitaman. Ketika sudah coklat kehitaman meskipun belum 5.000 km atau mungkin baru 1.000 km Pak Taufik. Itu kita rutin ceknya saja. Rutin cek, kalau dia misalnya masih warnanya mendekati kekuningan, itu nggak usah diganti oli dulu sampai 6 bulan nggak apa-apa. Misalnya mobil benar-benar jarang dipakai. Tapi kalau mobil misalnya dipakai sesekali, kemudian dia jarak tempuhnya udah menginjak 2.000 sampai dengan 3.000 km, tapi dia sudah 3 bulan, itu mendingan diganti. Mengantisipasi hal seperti ini. Ya memang terlihat begitu cepat. Dan memang beberapa mobil 5.000 km dan 3 bulan itu olinya masih bisa dipakai. Tapi ya endapannya itu yang untuk harus kita hindari. Karena dia Pak Taufik, perlu kita sampaikan berkali-kali bahwasanya oli mesin itu bukan hanya sekedar melumasi, tapi oli mesin itu membersihkan, kemudian merapatkan juga piston
dengan ini ya, apa itu namanya, silinder. Juga dia berfungsi untuk mendinginkan. Jadi 4 fungsi ini yang menjadi pertimbangan. Ketika dia kondisinya itu sudah ini ya, sudah tidak lagi optimal, itu sehingga sebaiknya diganti saja. Oke. Baik, jadi tadi Mas Ardi menceritakan tentang meminimalisir resiko ya Mas ya? Ya, resiko yang diakibatkan karena oli tersebut tidak diganti pada waktunya ya, atau dia lebih cenderung lebih kepada timbunan oli, Pak. Jadi oli mesin itu ketika dia membersihkan, jadi kan bahan bakar yang dibakar itu seperti Pertalite, kemudian Pertamax, tapi kan di sana kan beberapa mobil kan memiliki kompresi yang tinggi. Sebenarnya semakin tinggi kompresi, mintanya sih oktannya yang semakin tinggi juga. Misalnya kompresi di atas di atas 11 ini tekanannya, kemudian kalau dia pakainya Pertalite di angka 90, maka karbon yang dihasilkan akan semakin besar. Nah, itu kan oli kan otomatis dia akan ini Pak, akan ini piston ya. Sehingga oli kan nempel di dinding piston gini. Ketika dia di ruang bakar ini dia membakar, kemudian karbonnya yang seperti ini dia berada di samping, maka oli turun ya? Ya, pasti Pak. Karena kan dia kan berada di samping sini, silinder. Iya. Pasti dia kan akan masuk di antara celah-celah ring piston. Nah, itu mengakibatkan oli pun juga menyaring tuh. Nah, membersihkan piston itu tadi, maka tentu dia akan, karbon ini akan turun ke bawah dan mengendap. Nah, seperti itu. Ketika dia anggap saja mobil jarang dipakai, potensi ngendapnya semakin besar. Iya nggak? Betul. Makanya jangan heran mobil jarang dipakai, itu potensi sludge-nya atau lumpurnya akan semakin besar. Apalagi kalau dia bahan bakarnya nggak spek, dan potensi kayak gini ini terjadi karena mobil telat ganti oli. Kilometernya belum sampai, tapi secara bulan dia sudah waktunya. Karena semakin panjang usia oli, semakin panjang usia oksidasinya, akan semakin mempercepat mengental. Oli mengental dan mengendap. Nah, endapan itu yang jadi kolesterol. Sama kayak orang lari, misalnya terlalu banyak makan, lari gitu ya, jarang olahraga, nah itu malah potensi kolesterolnya malah tinggi. Nah, itu Pak Topik. Mas Ardi, banyak juga yang berkomentar di YouTube kita. Hal seperti ini terjadi katanya ini oli palsu katanya. Ini gimana Mas Ardi? Betul, ada juga karena pengaruh oli palsu. Ketika dia oli itu tidak bisa membersihkan dengan baik, oli pun akan ini kan Pak, akan cepat, konsentrasinya kan ini ya, cepat mengental ya. Iya, betul. Nah, kentalan itu tuh yang disebut dengan sludge ini tadi. Nah, kalau dia olinya palsu, secara otomatis kan fungsionalnya jadi nggak seperti originalnya. Yang terjadi endapan seperti ini. Tapi itu pun juga tergantung ininya juga ya Pak. Kadang-kadang oli palsu pun ada yang bagus kalau gantinya rutin. Kadang loh, kalau beruntung. Tapi kalau nggak beruntung memang seperti ini. Tapi kalau kami rasa pemilik sebelumnya ini mereka mengganti olinya yang nggak rutin. Asli tapi nggak rutin. Nggak rutin seperti itu. Itu tadi kasus pertama. Oke, satu. Ganti oli terlambat. Kasus yang kedua adalah overheat. Overheat itu sistem pendinginan di ini ya, di ruang mesinnya dia tidak merata. Waduh. Seperti ini kita balik nih. Oke. Nah, ini adalah blok silinder. Di sini ini ada namanya water jacket. Oh, ini water jacket. Water jacket itu adalah air ya, tempat bersembunyinya air. Nah, ketika dia bersirkulasi ataupun ya masuk ke radiator kemudian keluar lagi, dia akan masuk di antara sela-sela sini, Pak. Ketika di sini dia terjadi overheat, maka panas berlebih, efeknya adalah tekanan berlebih, si selang-selang atau radiatornya mendapatkan tekanan berlebih, potensi kebocoran ada. Ketika ada kebocoran, maka udara akan masuk. Bisa kita lihat apabila dia air tersebut masuk di dalam sini, Pak Taufik, kemudian di antara sini saja ada gelembung air, maka terjadi pemuaian nggak merata. Kita pernah belajar fisika ya, IPA ya. IPA. Itu kan ada namanya pemuaian nggak merata. Sebuah gelas kalau dia pemuaiannya nggak merata bisa pecah. Misalnya gelas panas atau dikasih dengan es. Nah, itu kan bisa menimbulkan pecah. Sama seperti blok silinder seperti ini. Apabila dia sistemnya di sini ada airnya, kemudian di lainnya ada gelembungnya, maka itu mengakibatkan permukaan ini menjadi memuai. Nah, kalau pemuaian yang dia di sini diikat dengan baut itu lebih
lebih cenderung sisi sebelah tengah sini yang mengalami kelengkungan. Seperti itu. Nah, apabila dia sudah mengalami kelengkungan, air tersebut akan masuk ke dalam ruang bakar. Makanya ketika kita bertemu dengan mesin yang oli mesinnya tercampur dengan air, itu masuknya dari mana? Di antaranya dari sini. Ini dari air itu masuk ke ruang bakar. Nah, tadi kan untuk oli kan membersihkan dinding-dinding piston ya Pak ya? Iya, betul. Nah, dinding-dinding piston seperti ini kita simulasikan. Nah, seperti ini dia memiliki celah. Betul. Nah, air tersebut yang tadinya masuk ke ruang bakar, dia akan turun melalui celah-celah yang ada di piston. Sehingga ruang bawah karter itu menjadi penuh dengan air. Penuh dengan, apalagi kondisinya ketika panas-panasnya mesin, dia kan memuai ya. Ketika panas-panasnya mesin memuai, kemudian tekanannya water jacket itu besar, mesinnya dimatikan. Nah, itu akan, karena di sini tidak ada pembakaran, otomatis kan air akan masuk terus Pak, selagi dia melengkung. Kemudian dia akan masuk terus dan tekanannya juga dari water jacket itu besar. Itu mengakibatkan di atas piston sini kalau kita lihat buka busi, terkadang terdapat genangan air. Nah, nanti kalau genangan air tersebut misalnya dia sudah lama, maka dia akan mengakibatkan piston mengunci. Nah, piston macet, karena berkarat, sehingga kalau di starter udah nggak bisa lagi dihidupkan. Itu yang dialami. Nah, ketika sudah terjadi hal tersebut, maka turun mesin solusinya. Jadi dibersihkan pistonnya, kemudian diratakan bloknya. Kita ada alat ukur namanya untuk mengukur kerataan, namanya straight edge. Itu digunakan untuk mengukur. Kita dulu pernah buat videonya. Itu ada. Itu diukur saja setelahnya sini. Apabila dia sudah ada terjadi kelengkungan, biasanya sih yang sering-seringnya itu kalau sudah di atas hitungannya 0,5 mili ya, itu sudah kategorinya udah parah, udah melengkung. Nah, itu harus diseleb kayak gitu. Belum ada 1 mili ya, 1 mili kecil, separuh milinya itu ya melengkung kok kayak gitu. Mas, itu 0,5 mili itu sudah masuk air belum? Udah banyak kan udah. Jadi gini Pak, ada beberapa yang gasket cylinder head itu berbahan plat, ada yang berbahan asbes. Terkadang kalau 0,5 itu dia berbahan asbes, itu biasanya asbesnya yang kalah. Tapi kalau yang berbahan plat itu udah pasti dia akan masuk. Jadi kalau ya kedua-duanya sih sama-sama melengkung ya. Tapi kalau kadang gini Pak, kita nggak pernah masuk ke bengkel. Kemudian bengkel dengan memperhitungkan ini kalau di slab nanti udah batas limit. Nah, limitnya itu ada di sini. Oh, ini limitnya. Limitnya sini. Kalau dia sudah habis limitnya, ya caranya adalah dengan mengganti dengan yang gasket asbes. Gasket asbes itu bagus untuk kalau misalnya udah ini ya lost time ya. Kalau udah lost time, gasketnya asbes itu dipasang, kemudian dia dikencangkan, dia bisa merapatkan, tapi tidak awet. Tidak awet. Kalau yang seng itu ketika dia di slab, kemudian diganti gasketnya itu, dia akan awet. Kemudian yang lebih parahnya lagi, kita pernah membahas yang kasus water hammer. Nah, water hammer itu sama. Ketika dia ininya melengkung, blok mesin ini dia melengkung, kemudian tekanan dari water jacket itu besar, maka dia akan masuk, debit air itu akan masuk ke ruang ini, ya, ke ruang bakar. Maka ketika dia terjadi gagal pembakaran, misfire, kemudian yang dikompres itu adalah air, yang dia sifatnya potensinya adalah membuat macet itu tadi. Betul. Si pistonnya menjadi macet Pak. Yang kalah adalah ininya. Nah, ini ada namanya stang piston atau root connecting. Nah, stang piston ini apabila dia ini 1, 3 dan juga 4 ini dia mengalami sirkulasi atau piston tetap bergerak, sementara yang nomor 2-nya macet, itu mengakibatkan ini si crankshaft ini tetap berputar. Ya, crankshaft berputar sementara yang pistonnya ini ngancing. Ya. Kalau pistonnya ngancing sementara yang bawah itu tetap ada dorongan, ini patah. Nah, patahan ini yang akan mengakibatkan mengenai silinder. Jadi kalau silindernya dia sudah sampai terkena patahannya crankshaft, dia akan bolong. Air masuk ke ini. Jadi water jacket ini kan posisinya kalau dia sudah bolong, pasti air akan masuk ke dalam mesin. Nah, itu yang disebut dengan water hammer. Itu kelihatannya yang paling parah ya? Yang paling parah. Itu kalau udah kayak gitu, mesin harus ditambal atau diganti. Masih bisa ditambal, Mas? Masih bisa ditambal. Masih bisa ditambal, dan kalau misalnya nggak dapat
yang perfect numbernya ya harus ganti mesin. Ganti mesin, ganti nomor mesin. Kesamsat. Ya itu harus mengurus legalitasnya. Oke, baik. Kayak Dua, gitu. Mas. Ya, biasanya rata-rata untuk yang penyebab turun mesin itu 2 itu. Oke. Kalau yang lainnya kan misalnya kayak olinya sampai kehabisan mungkin karena kebocoran, itu kan pasti ada tanda-tandanya. Oh, iya. Di garasi ada bocoran ini, ada bocoran oli, maka itu nggak boleh didiamkan, jangan sampai kehabisan oli. Pun dengan air. Yang kayak tadi overheat udah kita bahas, tapi ketika dia mau overheat pun itu kan ada tanda-tandanya, misalnya kayak temperaturnya naik, dicek, ditelusuri, investigasi motor fan-nya mati, atau mungkin ketika ingin menghidupkan mobil, kita cek di sana di head radiatornya ada kebocoran, atau dibuka tutupnya airnya nggak ada. Nah itu kan bisa diantisipasi untuk hal-hal seperti itu. Jadi untuk suara mesin yang kasar itu sebenarnya disebabkan oleh ya oli yang pelumasan yang tidak bagus ya, pelumasan yang nggak bagus atau pelumasannya kurang, atau mungkin dia sudah aus. Ininya biasanya yang sering itu ini crankshaft ya. Kemarin pernah kasus itu Mas yang sampai hancur. Ya betul. Apa namanya? Ininya ya metalnya ya. Metal, ya. Itu kan karenanya kan gini Pak. Ini hampir sama dengan kasus ini. Jadi dia kan kondisinya sudah apa itu namanya berlumpur. Ya. Ketika dia sudah berlumpur, kemudian mungkin akan dilakukan engine flush. Itu kan tidak pada waktu itu. Luruhnya kelewatan berarti ya? Jadi ketika udah ditap kemudian diisi oli baru, nah sisa-sisa engine flushnya kan masih ada. Itu mengakibatkan yang ini kan ada lubang oli pengembali. Jadi kembali nih. Ini turun ke bawah. Turun. Ini saya balik lagi. Turunnya besar ya Mas ya? Banyak ya? Lumayan Pak. Naiknya kecil? Nah naiknya ada beberapa nih lubang-lubang ini. Oke, kita balik lagi nih. Nah, ini ada lubang semprotan yang dari pompa oli ya. Nah, tapi ada yang returnya itu turunnya itu dari sini. Terkadang untuk lubang turunnya ini di sini kan besar, tapi di sisi silinder headnya itu yang kecil. Jadi ketika dia di silinder headnya itu tadi ada gumpalannya, kemudian gumpalannya itu runtuh, luruh, maka oli bisa saja kesedot ke atas, ke pompa ke atas, tapi turunnya lama. Nah, turunnya lama itu mengakibatkan ini crankshaftnya ini menjadi aus. Nah ini nih, di sini juga ada lubang pelumasan Pak. Ini turun nih Mas? Nah dia kalau untuk ini dia sudah apa ya namanya, ke pompa dari ininya. Jadi ketika dia pompa sini, ini kan masuk ke celah-celah sini Pak. Nah, ini ada celahnya. Celah ini ya. Terlihat ya, ini kan ada yang lubangnya sempurna bulat. Ini ada yang tertutup. Iya. Wah, udah kayak kolesterol ini. Nah, ini lubang-lubang yang tertutup kayak gini yang bikin mengakibatkan metalnya itu menjadi aus. Kalau seperti ini sudah ada ciri-ciri suara kasar nggak sih Mas? Ini belum. Oh belum. Tapi indikator olinya udah nyala. Jadi indikator oli itu menandakan tekanannya itu kurang. Jadi sebenarnya olinya kapasitasnya cukup. Jadi dia 3 liter. Ya. Nah, tapi kondisinya ketika dia disemprotkan ke atas, turunnya itu telat. Yang mengakibatkan sehingga ketika dia turunnya telat, pompa oli kan tetap pompa, tapi yang dipompa nggak ada. Kurang. Akhirnya switch olinya nyala. Nah, kalau switch oli udah nyala, mendingan dimatikan mesinnya dulu. Nanti dicek oli mesinnya, kalau olinya masih cukup, dihidupkan lagi, segera bawa ke bengkel. Atau kalau lebih amannya, biar nggak terjadi kayak dulu yang sampai mesinnya nganceng itu Pak Evalia itu sebaiknya diderek. Karena pada saat diisi ditambah oli pun, kalau yang memang masalahnya adalah di sistem pelumasan yang tersumbat, maka akan percuma. Percuma ya? Seperti itu. Nah, seperti yang kita lihat kayak gini, yang kecil-kecil kayak gini. Iya, benar. Ini kan kalau sebenarnya kalau pakai, ya harusnya lubang-lubang ini kan bisa. Tuh, harusnya lubang ini. Nah, itu kawan-kawan, harusnya itu lubangnya banyak besar. Nah, ini ya, ini kecil nih. Paling. Nah, harusnya segini. Ini nanti yang mengerjakan siapa Mas? Detail seperti ini? Ada namanya Mas Fauzi. Lagi sakit sekarang habis vaksin Pak. Habis vaksin. Jadi dia drop ya kali ya imunnya, tapi ya semoga lekas sembuh. Oke, baik. Nah Mas, masuk kita ke masalah harga nih. Oh iya.
Jadi kalau untuk harga-harga ngeselak kayak gini, kita kalau di motor itu 5 sampai 6 juta. 5 sampai 6 juta. Itu kondisi hanya selat, tidak ada penggantian. Tidak ada penggantian. Tapi kalau untuk kayak gini kan dia kan kelihatan, Pak. Kelihatan baretnya ya, udah mulai pada baret ya. Tapi ini belum tentu harus kita slap. Nanti kita ukur dulu pakai alat namanya ini, plastik gig. Kita ukur pakai plastik gig. Nanti di sana kita taruh di jalur olinya, di metalnya itu. Kemudian nanti akan kita, nah ini kan ada jalur metal jalur oli. Oh iya, ini dia. Nah nanti akan kita akan kita kasih kayak sejenis benang gitu, Pak, plastik gig. Benang. Nah nanti ketika dia dikencangkan dengan momen sesuai dengan spesifikasi mesin, maka dia akan terlihat gepengnya itu melebarnya seberapa. Nah nanti gepengnya melebarnya seberapa, kalau misalnya dia semakin lebarnya semakin besar berarti semakin rapat. Tapi kalau melebarnya dalam kecil atau masih gemuk, ya, berarti dia sudah longgar. Nah kalau sudah longgar potensi bunyi, sehingga harus dilakukan slap atau undersize ya. Namanya undersize, penggantian metal. Jadi metalnya diganti lebih tebal. Sementara crankshaftnya ini supaya rata itu dikikis pakai alat bubut. Seperti itu, Pak. Nah itu 5 sampai dengan 6 juta. Kemudian kalau misalnya overheat. Dia slap itu biasanya lebih murah biayanya, karena kita nggak membersihkan lumpurnya. Cuma slap saja. Ya, slap saja. Kemudian slap itu kurang lebih sekitar 400 sampai 600 ribu. Dua blok dan silinder. Itu sekitar gitu. Tapi ya tergantung bengkel bobotnya. Itu sudah termasuk packing semua ya, Mas? Belum. Jadi kalau untuk kalau yang harga totalnya udah. Tapi kalau untuk total, ya? Kalau untuk di slab itu dia belum termasuk dengan packingnya. Dan itu pun untuk slab kan tadi seperti yang kita utarakan, Pak. Di sini kan ada batasnya. Balik lagi. Ya, yang kotak tadi. Ya. Nah, ini adalah batas-batas slab. Di blok-blok mesin itu mereka teman-teman dari profesornya merek Toyota, Nissan, Honda itu sudah memiliki ini. Nah teman-teman bubut juga udah paham apabila ini sudah menyentuh batas, kalau dia mau di slap lagi, potensi nanti pistonnya akan mentok di cylinder head. Iya benar. Ya gitu, atau mungkin piston bisa mentok ke katup. Nah itu berbahaya. Kalau sudah kayak gitu mendingan diganti bloknya. Berarti ganti ini? Ya ganti cylinder head atau bloknya, tergantung yang limit yang mana. Harga berapa, Mas? Nah itu kalau misalnya dia sampai mengganti blok, itu kurang lebih ya di atas 25 juta. Tergantung harga mesinnya. Itu baru 25 juta? Atau baru ya? Baru. Kalau X? Ya X Singapura nanti nomor mesinnya beda, Pak. Oh iya, nomor mesin beda ya. Nomor mesinnya beda. Baik. Harga tadi udah ya? Berarti ada 2 ya tadi ya? Ada 2. Yang harga yang ini lebih murah tuh ya? Yang slab. Yang harga slabnya itu harganya kisaran 4 sampai dengan 5 juta. Tergantung mesinnya juga, Pak. Jadi ada yang 5 jutaan untuk HR15, ada yang QR25 itu lebih mahal lagi sekitar 7 sampai 8 jutaan. Tergantung tipe dan ininya mesin. Spesifikasi cc. Baik. Jadi semakin besar cc-nya, harga jasa semakin mahal. Makin mahal ya. Ototnya semakin kuat, Pak. Ngangkat mesin gede. Nah, untuk perbandingan harga ini bisa nggak sih dijadikan oleh kawan-kawan sebagai pedoman pada saat akan melakukan bongkar mesin di luar AHA, Mas? Ya bisa pasti, Pak. Jadi kalau untuk harga ini kan kisaran ya, mungkin plus minusnya di angka 2 jutaan mungkin ya. Toleransi kesalahannya. Jadi misalnya 5 juta ya bisa jadi ada yang 7 juta, ada yang 3 juta. Ya seperti itu, kita ambil harga rata-ratanya seperti itu. Jadi itu jasa plus spare part. Spare part ya? Spare partnya. Tapi beberapa mobil yang mesinnya V. Oh ya, V. Ya, itu lebih mahal lagi. Jadi V itu kan dia kan double cylinder head ya. Benar. Tentu penanganannya pun berbeda, kemudian spare partnya juga harganya berbeda. Tentu ini beda kelas. Yang kita bahas adalah kelas yang E-line. Kalau yang V-line-nya itu kita jarang sekali menemukan. Tapi kebanyakan mobil-mobil Eropa udah pakai V. Iya. Baik, Mas, pertanyaan terakhir, Mas. Kalau kita tidak pernah, kalau kita rutin mengganti oli, terus kita juga menjaga mesin dari overheat. Ya. Nah, apakah bisa mobil kita tetap akan bongkar mesin? Usia. Usia. Kita katakan ketika dia
mobil ini dia kan memiliki Pak, sealer ya. Oh iya, sealer atau lem. Itu sealer atau lem itu dia memiliki usia juga. Rata-rata mobil yang udah di atas 12 tahun atau 10 tahun lah ya. Rata-rata 10 tahun itu udah mulai pada rembes. Nah, kalau udah rembes gitu, misalnya dia rembesnya di cover timingnya. Jadi mesin itu kan memiliki, ada yang pakai timing belt, ada yang pakai timing chain. Kalau dia timing belt itu biasanya kering. Tapi kalau timing chain itu dia biasanya basah. Nah, itu mengakibatkan cepat rembes. Kalau yang timing chain itu bisa diperbaiki cover timingnya saja. Tapi kalau dia rembesnya di antara blok mesin, kemudian dengan karter bawah atau dengan silinder head yang ada di atas, itu harus turun mesin. Jadi kalau umurnya sudah segitu ya harap maklum, mesin nggak ada trouble tapi ada kebocoran. Untuk mengantisipasi biaya berlebih ya segera lakukan sealer ulang. Nah, kalau itu biayanya berapa, Mas? Sealer ulang mungkin ya kisarannya 4 jutaan ini. 4 jutaan ya? Berarti penggantian sealer apa saja itu? Ada gasket silinder head, kemudian ada seal rocker cover, kemudian ada seal katup, ring piston. Sekalian semua ya? Iya, sekalian ring piston itu juga diganti. Kemudian ada seal crankshaft depan belakang itu juga diganti. 4 juta untuk 12 tahun ke atas? Iya. Baik, kawan-kawan yang sudah punya mobil 12 tahun ke atas, berarti mempersiapkan tabungan. Baik. Ada lagi tadi? Itu aja sih. Itu aja. Tips buat kawan-kawan nonton YouTube AHA Channel. Nah, untuk teman-teman yang memiliki kendaraan apapun mobilnya, pertama tentunya kalau untuk kita sebagai pemilik mobil ya minimal 2 minggu sekali deh. Itu kita ngecek oli mesin, kondisi air radiatornya. Kemudian apabila kita berkendara, pastikan kita memantau temperatur dan juga lambang-lambang yang ada di speedometer, entah itu bentuk kick engine, atau mungkin dia oli, atau power steering dan lain sebagainya. Itu harus kita cek selama kita berkendara. Tujuannya apa? Untuk menghindari misalnya overheat, tapi kita tidak melihat. Karena kan saya sendiri Pak ya, saya sendiri bawa mobil itu terkadang beberapa merek itu kan beberapa tipe kan beda-beda posisi jarum. Ada yang ada jarumnya, ada yang nggak ada. Ada sebelah kanan. Ada yang sebelah kiri, ada yang sebelah kanan. Kadang-kadang habis melihat mobil habis ngisi bensinnya, terus sebelumnya pakai mobil yang temperaturnya itu ada sebelah kanan. Begitu masuk yang habis diisi bensinnya, saya pikir overheat Pak. Ternyata bensin. Jadi antara bensin sama logo overheatnya itu memang kan ada yang kanan, ada yang kiri. Ada yang kadang-kadang itu terbalik posisinya. Terus kok berhenti Mas? Ya berhenti Pak, langsung matikan mesin. Nah ini yang bagus nih kayak gini. Padahal salah. Begitu saya buka kap mesinnya, dicek nggak ada kebocoran apa-apa. Saya on kan kok udah naik aja dia. Ternyata bensin. Seperti itu. Jadi ya perlu ketika kita ingin melakukan perjalanan atau membawa mobil ya minimal 2 minggu sekali. Kita cek seperti itu, AC kita hidupkan, motor fan-nya hidup enggak. Seperti itu. Itu mungkin tipsnya Pak. Sederhana, semoga bermanfaat. Baik, terima kasih Mas Ali. Ya terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.